Hello everyone and good morning. Welcome to my YouTube channel. Pollux Property Indonesia Tbk. Time frame-nya daily. Ini kemarin minggu lalu Pol salah satu top loser yang nomor 2. Dia di top loser nomor 2 dengan penurunan sekitar 6,9 ya, hampir 7%. So the question is, dari sini area ini apakah penurunannya sudah selesai atau belum, ataukah ini hanya sebagai satu range, atau ya katakanlah kalau kita bilang sekarang average down, di average down sama bandar atau bagaimana. So kita lihat secara Elliott Wave. Oke, bila ini koreksi, kalau ini adalah koreksi, so katakanlah seperti ini. This is the starting point, and then this is the starting point, and then kemudian 3, 4. Oke. Ini adalah wave 1, and then this is adalah wave 2. Oke, dimana wave 2 adalah wave koreksi. So starting next adalah bullish. Ya, next secara daily bullish di Pol ini, Pollux Property Indonesia. Sekarang berada di harga 3060 dengan strong support di ini. Saya ambil daily dulu, wave 2 1370, anggap aja 1370, atau ya dia tidak lebih dari 1100. So karena ini sudah equal leg from this peak, ya, dia sudah equal leg di 200 di 2280. So saat ini adalah area buy. Kita akan lihat secara H4, dia strong support di 1370. Next kita buka di 4 hour-nya. This one. Oke. So ini adalah H4-nya. Karena saham ini cukup liquid ya. Kalau lihat dari volume, ini kan volumenya dia volumenya cukup naik terus. Dalam artian dia, kalau saya bilang liquid lah, saham yang perlu dikoleksi kalau ingin. Jadi di wave 2 itu, this is the sebentar, ini saya geser. Ini the strong supportnya di 1420 ya. So kita akan berasumsi bahwa contoh seperti ini,
1, this is 2. Kemudian ke wave 3 ini adalah 5 swing. Bahkan bisa mainnya dia 5. Ya, mainnya dia 5. Di sini dia 5. Ini wave 2, ini wave 1. Tetapi di dalam 5 ini pun juga ada 5. Jadi 5 di 5 per 5 misalnya. Nah, ini dia. Seperti ini. So, apakah ini adalah starting point dari wave 5? Dalam artian seperti ini. Wave I. Kemudian 2. Nah, ini. Kemudian nanti naik di 3. Ini baru akan bentuk, jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Baru akan bentuk 1. Katakanlah ini di higher degree. So this is the lower degree. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini adalah baru starting point di area ini. Ya, ini baru, kalau saya melihat ini baru starting point di wave yang ini. Bisa jadi seperti itu, sehingga potensinya ini adalah wave 2 di higher degree ya. Wave 2 di higher degree. So bisa jadi ini adalah starting point, atau ini adalah juga ya starting point di, kalau ini minute ya, maka ini adalah bisa jadi sub minute. Jadi inside dari minute ini. So ini wave 1 di lower degree, jadi wave 2. Sorry. Jadi baru starting. Jadi kalau kita bongkar dari awal ini, startingnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atau baru di higher degree wave 1 sebelum lower degree wave 2. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. Saya lebih expected dia baru starting point di lebih kecil dari wave, katakanlah kalau ini minutes ya, maka ini adalah sub minute, baru nanti ke sub minute, katakanlah seperti itu. Jadi lebih kecil jadi subdivision dari wave 1-nya ini adalah ada 5 swing up. The question is, ini harus, kalau dia mengarah ke wave 2 ini, maka di sini harus ada konfirmasinya, adalah at least dia 50% ya. Retracementnya dia 50%, at least minimum ada 50%. Ya, so dari ini, karena minimal ada 50% di harga 28.10, so 30-60 dia masih bisa jatuh ke area 38.20, kemudian di area 60%. Ya, keliru narik saya. Keliru narik, sorry. Keliru narik, bos. Keliru narik, dari bawah ke atas.
this one. Okay. So dikarenakan ini adalah, kita coba lihat dulu secara maka areanya adalah dia bisa jatuh lagi ke 2820 atau 2490. Jadi ini adalah area untuk buy. Kalau ini adalah wave 2, maka ini adalah area buy. Oke. Area buy. At least hari ini dia naik. Nah, seperti ini. Belum akan buy. Ya, kalau saya belum akan buy karena dia harus buy, akan buy lagi kalau dia break dari 4.200. Tapi karena ini akan menjadi satu titik poin untuk pengambilan next 3 swing low-nya. Jadi seperti ini. 3 swing-nya ini penting. Kalau di wave 2 dan 4, 3 swing adalah sangat penting sekali. Ini untuk mengambil apakah ini bertipe zigzag atau flat atau semacamnya. Jadi seperti itu. Ini akan bentuk ABC, dan cuman rule-nya at least dia sudah berada di 50%. Dia sudah break dari 50%, maka nanti kita akan ambil ini, area ini. Ya. Jadi dia masih dalam tipe bearish, Paul masih dalam tipe bearish sebelum nanti dia up di 5 swing up ke atas. Ini 5 swing up. Nanti yang akan kita tunggu adalah itu. So, bagi saya, Paul masih dalam area bearish, do not buy. Karena kecenderungannya ini adalah kecenderungan untuk bearish. Oke, save layout. Jadi itu teman-teman. So perhatikan juga ini ada divergence di area ini. So this is, maka bisa dibilang kalau ini adalah wave 3, maka ini adalah wave 5, dan 4 ini diagonal sudah. Absolutely diagonal. This is the make sense. Secara Elliott wave dia make sense ya. Dalam artian ya, wave 5 itu rata-rata adalah ending diagonal. Setelah ending diagonal dia break low. Setelah ending diagonal dia break low. Ini ditandai juga dengan adanya satu posisi bearish. Seperti ini. Posisi divergent. Break low di harga ini, next dikit do not buy, once again do not buy, waiting until it another low. Ya, di 3 swing low. Expectednya dia akan bentuk WXY. Ini lebih enak karena WXY itu bisa diukur, letak W-nya, letak Y-nya bisa diukur. Setelah dia equal di sini, Fibo 100 until Fibo 100 161, then we buy. Nanti akan ada 5 swing up ke atas. Ya, jadi setelah dia equal leg, maka Paul baru bisa kita bilang sebagai area untuk buy. Tapi selama belum, saya masih expected bahwa Paul akan bentuk WXY before we can buy in the low. Jadi mungkin buy-nya sekitaran, ya mungkin expectednya di sekitaran 1600 sampai 2400 ini. Jadi ini adalah area expected untuk buy. Tapi tetap nanti kita lihat dulu kenaikan dalam beberapa hari ke depan. Mungkin minggu ini akan naik bentuk satu X wave ya. Di X wave ini nanti kita ukur kedalamannya untuk
potensi menunggu kejatuhan lagi yang kedua. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel saya. Saya tunggu subscribe selanjutnya. Apabila ada ingin yang dianalisa, silakan komen di bawah mengenai saham-saham yang akan kita analisa untuk entah itu masuk. Apabila tidak ada pertanyaan, maka saya biasa mengambil di top loser atau top gainernya. Oke, sehingga kita bisa tahu kalau top loser dia berada di posisi yang mana. Ya, di kedalamannya sampai sedalam apa, seperti itu. Itu, have a nice day. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.